Maka apapun perkara yang mendatangkan syafaat, maka ambil, kerjakan, cari, kumpulkan, miliki, kekalkan dalam hati kita. Karena nanti cuma itu toh. Ketika amal kita pun tak berfungsi karena lebih banyak salah dibanding taatnya, yang taat pun masih diragukan, tak ikhlas tak tidak, tak istiqomah tak tidak. Kalau dosa pasti ikhlas, pasti itu Pak. Tapi tidak isyak. Ya kan? Tapi kalau amal, Allah hari itu orang-orang yang disyafaati Nabi tidak ada masalah. Walaupun dia masalah setinggi langit, selebar bumi, tidak ada masalah. Maka apapun yang mendekatkan kita dengan Nabi itu termasuk pengajian, sholat sunat, ibadah-ibadah sunat. Kalau yang wajib kan dari Allah, ya, mengatakan Allah. Kalau yang sunnah itu dari Nabi. Nisbatnya itu ke situ, Pak. Allah itu kita butuhkan, Nabi juga kita butuhkan. Kalau Allah memilih tunggal, kalau Nabi perantara. Ketika Nabi lain tidak bisa ngomong apa-apa, bagian Nabi bisa ngomong ketika itu. Maka amal sunnah, baca Quran, berzikir, membeli dia. Kalau ngaji ini hukumnya wajib, punya apa? Bukan sunnah, tak wajib. Kalau ngaji itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Maka penting sebisa mungkin hadir karena hukumnya adalah wajib. Bapak Ibu rahimakumullah, bab sabri 'alal musibah. Bab tentang kita bagaimana sabar atas musibah. Ini negeri kita nih hari ini ada yang banjir, ada yang anginnya mulai marah, ada yang lautannya marah, ada gunungnya marah, buminya bergetar. Buminya bergetar, kayak buminya bergoyang. Kalau orang suka bergoyang, masalahnya kan. Ini penting sekali. Yang jelas Bapak Ibu rahimakumullah, di atas kehendak kita ada kehendak Allah. Di atas maunya kita ada maunya Allah. Oh, kita itu memang di bawah, kita bukan di atas. Maka bagaimana hal-hal yang di luar kuasa kita itu mau kita sikapi dengan sifat sabar. Kalau itu baik, sikapi dengan syukur. Apa sih? Jadi artinya bukan bukan kita nak menunggu musibah, bukan. Karena musibah itu bisa jadi orang tanpa kufur atau tanpa taat. Kalau dia cukup ilmunya, bisa mengerti, tidak hanya syukur tambah taat, sabar pun tambah taat. Kita nak ngerti apa sih musibah itu sebenarnya. Bapak Ibu rahimahumullah, di sini diceritakan bahwasanya Anas bin Malik anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha hazinan 'ala dunya asbaha sakhitan 'ala rabbih, wa man asbaha yashku musibatan nazalat bihi fa innama yashku Allah ta'ala. Ila akhir hadzal hadis. Barang siapa yang pagi bangun tidur, dia langsung risau kepada dunia. Mikiri duit, mikiri makan, mikiri materi. Pagi-pagi itu Pak, bangun tidur mikiri dunia. Hitung hari ini mau kerja apa, dapat berapa. Kalau itu terjadi kata Nabi, asbaha sakhitan ala rabbi, dia dalam keadaan berpagi-pagi karena marah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, enggak pahami Pak ya. Pada saat ketika pagi mikir perut, mikiri kantong. Kalau perut makan, kalau kantong duit. Itu kan terjadi pagi-pagi itu dia dalam keadaan dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hal itu penuh dengan kesialan. Terus waman asbaha yasku musibah. Barang siapa pagi-pagi langsung keluh kesah. Kenapa begini, kenapa begitu? Keluar dari rumah, sandalnya hilang, ban motornya bocor, kunci mobil lupa naruh, sarapan belum jadi, semuanya ngadu, ya kan? Maka yang menimpa dia itu ada musibah yang dia timpa, karena musibah keluh kesah. Fa innama yasqullah ta'ala, maka dia sedang menyalahkan Allah Ta'ala. Ulama itu hebat mengatakan. Saya suka tuh kata-katanya. Ketika kita berdoa,
pasti ada yang dikabulkan, ada yang belum atau tidak, ya kan? Kira-kira Pak. Ya, kita minta ini, ada dikasih, ada yang tidak dikasih. Kata ulama, sukalah kepada yang tidak dikasih. Karena yang tidak dikasih itu pilihan Allah, itu yang terbaik. Kalau yang terkabul itu kan sukanya kita. Siapa sih yang tidak berdoa dan dikabul suka semua? Ketika kita berdoa kok terkabul itu sukanya kita, senangnya. Tapi ketika tidak terkabul itu hakikatnya sukanya Allah. Dan itu pasti lebih baik. Pasti lebih baik, tidak mungkin tidak mungkin insya Allah tidak ada. Pasti lebih, pasti paling baik. Maka sikapi bahwasanya ternyata yang tidak terjadi, yang tidak terkabul atau musibah itu murni mutlak asli dari Allah Taala, dan kalau dari Allah pasti baik, pastilah baik. Maka jadilah yang baik. Ketika kita keluh kesah, jadi batal baiknya tuh Pak. Minimal pahala yang besar tidak jadi Allah kasih. Kenapa? Engkau nyalakan aku. Engkau nyalakan aku. Begitu tingginya pahala musibah dalam riwayat nanti orang di hari kiamat itu minta hidup di dunia, minta badannya digunting-gunting, Pak. Tidak apa-apa. Sedang sembahyang minta digunting-gunting. Sedang zikir sambil digunting badannya. Sambil puasa sambil digunting. Kayak sahabat Ali kan ketika tusuk tombak karena panas, kapan dicabut? Nunggu aku sembahyang katanya. Tariklah. Kalau sekarang tarik, aku bisa teriak. Kalau sedang sembahyang ditarik, aku tidak terasa. Itu Pak, dan itu pahalanya besar. Kita akan terkejut. Cuman kalau di dunia kita sikap kalau kesal, wah itu tidak jadi, tidak ya. Musibah tetap jadi musibah, nggak jadi pahala. Maka ketika pagi hari tidak boleh risau memikirkan ke dunia. Dunia itu dijalani. Kalau tak mikir dunia setelah sholat duha. Setelah sholat duha. Kalau sholat duha jam 7, jam 7 baru mikir dunia. Kalau sholat duha jam 8 jadi dunia. Kalau sholat duha jam 9, habis pulang. Nah, kalau udah sholat duha, ya coba mikirin dunia. Malah jadi apa? Jadi apa? Anak. Langkah pertama kita kalah satu rundi. Dunia ini ada kuncinya. Allah yang pegang, yaitu perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh keluh kesah ketika ada musibah. Kalau keluh kesah itu menyalahkan Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Nabi mengatakan, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya supaya mendapatkan hartanya, maka Allah Ta'ala menghabiskan 2/3 amalan agamanya. Barang siapa mencium orang, menghormati orang karena duitnya, karena pangkatnya, karena materi yang diberi, atau karena keterkenalannya. Termasuk dunia itu masyhur Pak, terlalu viral, terlalu viral, dunianya terkenal kayanya, terkenal parlentenya, terkenal mobilnya. Itu kalau kita menghormati orang itu baik hartanya, pangkatnya, keterkenalan, karena itu kita menghormati bukan karena sholatnya, bukan karena zikirnya, bukan karena imannya, bukan karena saudara muslim kita, bukan karena sama-sama Tuhannya Allah, tapi karena dunia. Dunia itu tiga tadi kan, duit, pangkat, sama keterkenalan. Itu amal ibadah kita tuh 2/3 hancur gara-gara. Artinya gini, kalau pahala kita selama di dunia nih, pahala kita hidup nih dapat 3 juta pahalanya, maka hilanglah 2 juta, tinggal 1 juta. Hilang 2/3-nya, yang hilang itu banyak. Dunia bagi 2/3-nya hilang, banyak yang hilang itu. Padahal hormat dia kepada orang itu belum tentu hartanya bisa bermanfaat untuk kita. Tapi menghormati orang karena harta itu saking marahnya Allah Ta'ala. Karena dibahas dia pertama kan, pagi-pagi tidak boleh mikirin dunia, malah dihormati dunia orang tuh. Marah Allah 2 kali. Marahnya Allah bagaimana? Kadang-kadang bukan musibah, pahalanya diambil. Kalau Allah suka, dosa jadi pahala. Kalau Allah suka, pahala dihapus bahkan jadi pahala. Ada berbuat salah, lalu berbuat baik, tambah baik. Begitu senangnya, dulu dia salah, tinggalkan Allah, itu makna salah maksiat. Lalu dia baik, tambah baik, tambah baik. Allah katakan, ku ganti dosa menjadi pahala semuanya. Masa akal itu kan?
Masuk akal tuh, karena dia sudah dulu dia tinggalkan Allah. Siapa yang ditinggalkan? Dulu dia lawan Allah. Kok tiba-tiba dia berubah bela Allah, jaga Allah, maksudnya yang rajin, pikir rajin. Maka begitu senangnya Allah itu terjadi Pak, pahala tetap pahala, yang dosa, yang sampah itu jadi duit bahasa gitu. Yang dosa jadi pahala. Allah Maha Kuasa. Kan? Nah sebaliknya ketika orang buat Allah Ta'ala marah, apa yang berharga ketika amal ibadah yang paling berharga Pak? Daripada nyawa itu amal ibadah. Ketika Allah Ta'ala tak suka kepada seorang itu, maka dihapuslah pahala ibadahnya. Ayat ulama mengatakan satu orang teriak di masjid sama teriak di pasar. Ketika dia teriak di pasar, teriak Allah, bisa jadi wali Pak. Di pasar bilang Allah, di pasar bilang insya Allah, di pasar bilang subhan, di tempat lalai dia bilang teriak bilang Allah, bisa jadi wali Pak. Allah suka. Sebaliknya di masjid dia teriak kata-kata kotor, bisa jadi musuh Allah Ta'ala. Artinya ketika dia teriak Allah di pasar, amal buruk jadi baik. Ketika dia teriak di masjid, amal baik jadi buruk galau-galau. Itu bedanya bersuara di masjid dan di luar masjid. Nah, kalau berbicara teriak biasa di luar masjid, dia tambah parah namanya. Di tempat yang lalai dia bisa taat, bisa sebut Allah, insya Allah, Bismillah di tengah-tengah pasar. Yang kata Nabi kan tempat yang paling dimurkai Allah kan? Kenapa? Dibilang itu karena di tempat paling gampang lalai. Di pasar tuh tempat paling mudah lalai. Dia kok nggak lalai, kok tetap sholat? Subhanallah. Habib Umar bin Hafiz ketika di Yaman kita ngaji, itu setiap Senin malam Selasa buat majelis di tengah-tengah pasar. Pasar itu ada alun-alun juga, ada lapangannya. Itu seminggu sekali saya semua kesana buat pengajian di situ. Subhanallah, subhan. Di lapangan itu merubah pasar menjadi majelis ilmu. Karena kan majelis ilmu itu semua rusak jadi pahala. Nah, ketika orang di tempat itu, di tempat orang mikirin duit, tidak ada mikirin Allah, mikirin mati, tidak pernah mikirin ibadah, kok nyebut Allah bisa jadi wali. Tapi di masjid tempatnya zikir, tempatnya dakwah, tempatnya ilmu, tempatnya kebaikan, kok teriak tak ada manfaat, bisa berubah dari musuh Allah Ta'ala. Bisa berubah dari musuh Allah Ta'ala. Maka di sini orang yang menghormati sampai menundukkan kepalanya, sampai menundukkan hatinya, liyanala mafiyadihi, untuk dapatkan duitnya orang itu, atau dia ikut terkenal. Kalau aku foto dengan dia langsung viral ya, karena dia sudah viral masalahnya, ya kan, langsung terkenal. Karena duitnya itu, karena pangkatnya itu, maka resiko kita, maka amal ibadah kita 2/3 dihapus oleh Allah, hancur di langit diturunkan, dan jadi itu jadi pahala. Wa man tuqa al-Qur'anu fadakhalan nara abadallahu min rahmatihi. Ini yang paling ngeri, yang terakhir. Barang siapa yang diberikan Al-Quran lalu dia masuk neraka, dijauh dari rahmat Allah Ta'ala. Maknanya apa? Walam ya'mal bima fihi. Dia dikasih Quran tapi tidak beramal dengannya. Hatta watahawan, padahal menyia-nyiakan Al-Quran. Quran itu paling kecil, paling kecil itu dibaca perintahnya. Paling kecil itu dibaca, itu perintah Quran. Nanti memahami, terus mengamalkan, terus mendakwahkan, mentadaburinya, paling kecil, paling minimal membacanya. Kalau punya itu harus kalau disedar. Orang yang menyia-nyiakan Al-Quran dibeli dan dibaca, dibeli ditinggal, atau dibeli taruh di belakang, menyia-nyiakan pun dianggap tidak berguna. Padahal Quran itu gurunya seluruh para nabi. Itu kitab yang dijadikan nabi itu menjadi luar biasa. Itu kitab pelajarannya itu Pak. Kitab saktinya itu ketika tidak dibaca, maka dia tidak mengamalkannya. Maka kalau begitu dia dijauhkan dari rahmat Allah, pastilah dia masuk neraka. Jadi sekarang Quran yang sudah ada, jangan pandang itu kertas. Kertas biasa jangan. Di situ terletak selamat dan tidaknya aku.
Di situ terletak selamat. Kalau aku sia-siakan, aku sia-sia. Kalau aku jago, aku dijaga. Maka jadikan bacaan rutin, bacaan istiqomah. Beruntung yang anaknya hafal Al-Quran, keluarganya ahli Al-Quran. Tapi lebih beruntung lagi yang istiqomah baca Al-Quran. Karena nanti ada beberapa riwayat orang yang istiqomah baca saja, dan ditinggal tiap hari sampai dia mati, akan diangkat menjadi keluarganya Allah Ta'ala. Orang istimewa. Syaratnya apa? Tiap hari dia baca. Apalagi kita laki-laki, tidak ada headnya, tidak ada nipasnya, tidak ada uzurnya, yang ada apa? Malas saja. Nah, itu yang berlebih. Kalau perempuan kan anaknya semangat, cuma ada headnya, ada nifasnya, ada uzurnya, ada wiladah. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau kita bukan tidak bisa, tidak mau, tidak mau. Jadi baca, karena orang yang membiarkan Al-Quran diantaranya tidak dibaca, meninggalkan Quran dan batu nisan, ya kan, untuk para tahmid. Sedangkan Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintahnya adalah untuk dibaca, maka jangan sampai tidak dibaca. Paling lama berapa hari Pak baca Quran Pak? 1 hari. 3 hari. 3 hari. Malas sehari, oke. 2 hari, oke. 3 hari, jangan. Kalau tak malas bertengkar, berapa hari? 3 hari. Tidak bertegur sapa maksudnya, tidak kirim WA, tidak selalu 3 hari deh. Kalau lebih 3 hari beribadah siang malam, tidak akan diterima oleh Allah. Hari-hari besar nisfu Sa'ban, malam Idul Fitri, tempat anugerah, orang yang itu tidak bakal dikasih. Tidak akan dapat jatah ampunan, tidak dapat jatah rahmat, tidak dapat. Terserah lebaran ke sana, tetap ampunan anugerah tidak dapat. Kenapa? Tidak bertegur sapa lebih 3 hari. Baca Quran malas boleh sehari, 2 hari oke. Jangan lebih 3 hari. Baca demi apa? Keselamatan diri kita dewe. Karena kalau sudah tahawan menyia-nyiakan, dianggap tidak berguna. Nah, gimana kalau Bapak? Kalau orang bertamu di rumah Bapak, bertamu dikasih air minum paling elok, kasih minuman yang kopi sekali gelasnya bukan 5.000, segelasnya 70.000. Pernah 70.000 gelas? Kopi kafe. Woi, kopi kafe, lo kok mana nih yang saya bilang? Aku tidak salah hitung, ibu saya bilang, tidak salah hitung, mah. Taruh harus tak kopi itu tidak di mana tempatnya, ya kan? Kalau di kaki 5.000, kalau di kaki 6.000, dia bilang. Kalau di kafe harus tak, dia bilang. Ya kopi, yang tukang masak kopi itu 5 juta gaji sebulannya, tak namanya itu. Yang tukang kacang-kacang itu bisa apa? Kopi itu apa namanya? Marisa. 5 juta sebulan, paling 3 juta kan. Ustaz enak, aduh memang enak. 70.000, 100.000. Siapa ngajak? Tak ngajak lagi. Kan, aku dah lagi amal ya kan. Ada tapi alhamdulillah semua yang punya kafe itu kawan ya, kawan. Ada di status ya kan. Mampirlah Pak Ustaz berapa orang? Aku cuma berempat sama anak dan mau bini. Pilihlah mana yang suka Pak Ustaz, tak usah bayar. Aku nengok di nota itu, Allah ya Rabbi, ini harus subhanallah, Tuhan. Mereka beli beras, bilang kan. Itulah dunia adalah masuk kata Pak Yai itu. Tak apa kayak gitu kadang-kadang. Ngapain dia? Biar tak terkejut di surga dan dia. Tak ngelopok deh. Apa yang dia bilang kan? Sekali main kayak gitu tuh. Jangan sering-sering ekonomi hancur ya. Ekonomi hancur. Kadang-kadang tanggal 10 Muharram. Yo, hari Jumat itu namanya Tausiatul Iyal. Hari kita memang dengan keluarga bersenang-senang. Di antaranya makan tuh hari Jumat, ya. Kalau tiap minggu tuh hari Jumat, tahun sekali malam Idul Fitri. Nah itu kan bukan malam tahun baru, bukan, itu biasa ya toh.
Biasa bae bakar jagung itu tanggal 10 Muharram. Itu memang ada perintahnya disuruh apa? Menyenangkan keluarga. Biasa makan ayam, makan kambing. Biasa makan kambing, makan kepiting. Agak naik dikit. Jadi tak apa-apa kayak itu jangan sering-sering kamu biar tak terkejut masuk surga. Jadi ngomong apa? Semua sudah otomatis otomatis. Betul juga ada sama ada. Kalau aku sering sering dari situ ya kan, dari ke situ ada tuh mikir mau pergi mikir dompet ada tidak. Kalau ada lagi sekali makan 80k kalau. Bukan kalau 80k, niat lagi dan sudah lagi lama-lama kan. Saya pertama dan yang terakhir. Kopi 80k. Oh, itu sudah. Ya, saya bayar. Jadi 3 perkara kita nak latih tadi. Sekarang kita nak nyikapi dunia itu bukan dibenci ya, tapi dia nak kita sikapi dipikirkan pada waktunya, bukan pada yang bukan waktunya. Ketika pagi, itu kan perintahnya ya sholat, berzikir, ta'lim, dakwah, istighfar. Memang itu perintahnya Pak, sebentar itu sampai terbit matahari. Kadang sedih nih orang tuh pagi-pagi itu kita azan, dia ngegas motor, Mas. Nah, sudah sempat ya. Begitu kita mulai azan, Allah Akbar, dia ngegas motornya. Maksud kita tuh bukan dilarang, cuma sembahyanglah dulu. Agama tuh baik, tapi tidak banyak. Kasih dikit kata agama, terima kasih. Ngasih banyak, terima kasih. Nah, dikasih, ini tidak. Agama dibuang, ya orang tak agama hidup mati terserah, mati ya kalau dalam diri itu. Nah, maka sikapi dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahimahumullah, di sini ada mengatakan man mata lahu salasatu aulad lam yalidan nar. Orang yang anaknya 3 meninggal, maka kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak akan masuk neraka. Itu hadisnya Pak. Punya anak 3 tinggal galau-galau, maka orang tuanya tidak bakal masuk neraka. Allahu Akbar. Ayat mana urusan hitungannya? Yo, anak itu buah hati masalahnya. Buah hati. Kayaknya dibandingkan harta, yo anak itu lah yang paling. Dibandingkan galau-galau, yo anak itu lah. Anak itu kalau urutan ibu, itulah air susunya. Kalau orang tua, itulah keringatnya. Kalau bapak, hasil keringat itulah anak. Ya kan? Hasil susu ibu itu itulah anak itu sendiri. Maka di situ ketika anak itu meninggal 3, kita tetap bersabar. Di sini katakan tidak boleh ketika kena musibah memukul paha. Ya kan? Barang siapa memukul paha ketika kena musibah, pahala musibah tidak bakal dikasih. Pahala musibah tidak bakal dikasih. Ngapo kayak gini? Wah, itu kan. Aku kan sudah taat, kenapa kena banjir? Aku kan sudah baik, kenapa kena banjir? Kalau namanya kenapa kan baru sekarang baik, kemarin kemana? Kan baru 2 tahun ini. Sebelum 2 tahun kemana? Kan ada kena musibah tak kan? Anggap itu melunasi, kalau namanya itu jawabannya kan baru sekarang. Dulu kan belum. Jadi dulu kalau ada musibah kan, itu kan berarti Allah Ta'ala itu baiknya minta ampun. Nah, boleh itu Pak. Jadi terus apa lagi? Bapak Ibu rahimahumullah, di sini ada telanan yang paling baik. Telanan yang paling baik menjadikan Allah Ta'ala akan menelan marahnya juga. Apa itu Pak? Jur'atul ghadab. Sudah yang kalau kita terjadi setelah itu marahnya Allah jadi lembutnya hilm, jadi lembutnya Allah Ta'ala. Apa itu Pak? Jur'atul musibah yasbiru rajul 'alaiha. Ketika kena musibah dia pelan. Subhanallah. Dia tidak meluapkan marahnya, tidak meluapkan emosinya, dia telan dan kemana menerima. Maka itu nanti Allah akan merubah hari kiamat marahnya jadi kelembutan bagi dia. Dan setiap kita semua berhak kena marah Allah, sangat berhak sekali. Baik ibadah ataupun tidak ibadah, sangat berhak kena marah karena kekurangan. Nah, solusinya di dunia itu ketika ada hal-hal yang menyakiti kita seperti musibah, maka kita telan. Hari ini subhanallah di Demak dan Pekalongan, Semarang,
banjir, airnya berlebih, air apa? Berlebih air. Ada yang buminya goyang, ada gunungnya meletus, subhanallah. Kadang-kadang kita pikir salah, karena ada salahnya gitu. Kita pikir baik-baik, ya kan? Kalau misalnya kita belum kenal, tahu dulu ilmunya, Pak. Tahu apa? Ilmu. Semoga ada Allah. Amin.